Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Syarif di Ngaji Channel. Di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan belajar mengurai hukum tajwid yang terdapat pada Al-Quran Surah At-Tin. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Di sini ada hukum bacaan namanya alif lam syamsiah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiah yaitu huruf ta. Maka cara bacanya alif lamnya diidghamkan atau dilebur. Wattini. Ti di sini ada ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah. Nama hukum bacaannya mad tabi'i zahiri. Maka cara bacanya dibaca panjang dua harokat. Wattini wazzaitun. Selanjutnya di sini ada hukum bacaan namanya alif lam syamsiah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiah yaitu huruf zai. Maka cara bacanya alif lamnya diidghamkan atau dilebur. Wazzaitun. Zai di sini ada ya sukun yang didahului harokat fathah atau baris di atas. Disebut di hukum bacaan harfulin. Maka cara bacanya suara dilembutkan atau dilunakkan tanpa ada penekanan. Zaitun. Tun disebut dengan hukum bacaan mad arid disukun. Sebab pada mad tabi'i yang menghadapi huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhamma bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf yaitu huruf nun. Maka cara bacanya dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Waturi. Tu di sini ada waw sukun yang didahului harokat dhammah. Maka cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Waturi si ada ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Min ini disebut di hukum bacaan mad arid disukun. Sebab pada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelum kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan atau diwakafkan karena berhenti yaitu huruf nun. Maka cara membacanya dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat asalkan konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Ha di sini ada harokat fathah berdiri disebutnya hukum bacaan mad tabi'i muqaddar. Maka cara bacanya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Wahadzal. Zal di sini ada alif lam namanya alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ba. Maka cara bacanya alif lamnya diizharkan atau dibaca dengan jelas. Oleh sebab itu alif lam qamariyah biasa disebut dengan izhar qamariyah. Wahadzal baladil. Dil di sini ada alif lam namanya alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu alif yang berharokat. Maka cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau izhar. Baladil amin. Min disebut dengan hukum bacaan mad arid disukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti yaitu huruf nun. Maka cara membacanya dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan.
laqad. Di sini ada dal sukun namanya qalqalah sughra. Cirinya sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya, dal sukunnya dibaca dengan suara memantul. Pantulannya pantulan kecil. Laqad khalaq. Khalaq. Di sini ada qaf sukun, disebut juga hukum bacaan qalqalah sughra, yaitu cirinya sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka ketika membacanya, qaf sukunnya dibaca dengan suara memantul, pantulannya kecil. Khalaqnal. Nal, di sini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah, yaitu hamzah atau alif yang berharokat kasrah. Maka cara membacanya, alif lamnya dibaca dengan jelas atau izhar. Khalaqnal insan. Selanjutnya di sini ada hukum nun sukun yang menghadapi huruf sin. Maka cara bacanya dibaca dengan samar disertai dengan dengungan, disebut dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Nal insa. Sa dibaca panjang dua harokat sebab ada alif yang didahului harokat fathah atau baris di atas. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli atau mad tabi. Cara bacanya dibaca panjang dua harokat atau dua ketukan. Insana fi ahsani. Selanjutnya di sini ada kata fi ahsani. Fi disebut dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil, sebab pada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau kalimat. Maka cara membacanya dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Fi ahsani taqwim. Kemudian di sini ada qaf sukun namanya qalqalah sughra. Cirinya sukunnya sukun asli berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya, qaf sukunnya dibaca dengan suara memantul atau dipantulkan huruf qafnya dengan pantulan kecil. Taqwim. Wim ini dibaca panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat, asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Nama hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun, sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelum kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf, yaitu huruf mim. Maka sekali lagi ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Thumma. Selanjutnya ada mim tasdid, disebut dengan hukum bacaan gunnah musyaddadah. Cara membacanya, huruf mimnya dibaca dengan mendengung. Dengungannya kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Thumma. Ro dibunyikan secara tafkhim atau dibaca dengan suara tebal, sebab huruf ro berharokat fathah atau baris di atas, pangkal lidah terangkat atau dinaikkan. Thumma radad. Nah, kemudian dal sukun ini disebut dengan hukum bacaan qalqalah sughra. Cirinya sukunnya sukun asli berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara bacanya, dal sukunnya dipantulkan dengan pantulan kecil. Radadna. Nah, ini ada harokat fathah berdiri, disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i muqaddar. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Radadnahu asfala sa. Di sini ada alif yang didahului harokat fathah atau baris di atas. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli, dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Safilin. Lin. Di sini ada hukum bacaan mad arid lis sukun, sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti, yaitu huruf nun. Maka cara bacanya ini panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat, asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Illalladzi. Selanjutnya di sini ada alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu huruf lam.
maka cara bacanya alif lamnya diidghamkan atau dilebur. Illalladzi, zi dibaca panjang 2 harokat, sebab ini disebut dengan hukum bacaan mat asli atau matobi, karena ada ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah. Maka sekali lagi ini dibaca panjang 2 harokat. Illalladzina ini mad badal sebab ada harokat fathah berdiri di atas huruf alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Na amanu, nu ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya mad asli atau mad tabi'i. Amanu wa amilus. Selanjutnya ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Maka cara bacanya alif lam ini dibaca dengan lebur atau diidghamkan. Kemudian dibaca panjang 2 harokat sebab ada harokat fathah berdiri, disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i muqaddar, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Salihah, ha di sini ada harokat fathah berdiri, disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i muqaddar. Hatifalahum ajrun. Selanjutnya di sini terdapat hukum mim sukun yaitu izhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas, terdengar jelas bunyi m ya atau mim sukunnya. Falahum aj, jim sukun dibaca dengan qalqalah atau dipantulkan. Nama hukum tajwidnya qalqalah sugrah, sukunnya sukun asli berada di tengah-tengah bacaan. Maka sekali lagi ini dibunyikan dengan pantulan. Ajrun ghairu. Selanjutnya ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf ghain, ini disebut dengan hukum bacaan izhar halki sebab ada tanwin dhammah atau tanwin yang menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu ghain. Maka cara bacanya tanwin dhammahnya dibunyikan dengan jelas atau diizharkan. Ajrun ghairu. Ghai ada ya sukun yang didahului harokat fathah atau baris di atas, disebut dengan hukum bacaan harfulin. Maka cara membacanya suara dilembutkan atau lunak tanpa ada penekanan. Ghairu mamnun. Nun ini disebut dengan hukum bacaan mad arid li sukun sebab pada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Maka cara bacanya ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Fama, ma di sini ada alif yang didahului harokat fathah atau baris di atas, disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Maka cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Din di sini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, disebut dengan hukum bacaan mad arid li sukun. Maka cara membacanya dibaca panjang 2 harokat, 4 atau 6 harokat asalkan konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Alaisallahu, lai di sini ada ya sukun yang didahului harokat fathah atau baris di atas, disebut dengan hukum bacaan harfulin. Maka cara bacanya suara lembut atau lunak tanpa ada penekanan. Alaisallahu. Selanjutnya di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara bacanya alif lamnya diidghamkan atau dilebur. Alaihissallah. Selanjutnya di sini ada lafaz Allah atau lam jalalah. Maka cara membunyikannya, lafaz Allah dibaca secara tafkhim atau dibunyikan dengan suara tebal sebab lafaz Allah sebelumnya didahului harokat fathah atau baris di atas. Sallallahu, la di sini terdapat harokat fathah berdiri, disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Sallallahu bi ahkamil
Mil di sini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ha. Maka cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau izhar. Oleh sebab itu alif lam qamariyah biasa juga disebut dengan izhar qamariyah. Bi ahkamil ha di sini ada harakat fathah berdiri disebut dengan hukum bacaan maqtabi muqaddar. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat atau 2 ketukan. Bi ahkamil haqimin. Min di sini terdapat maqtabi yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Maqtabinya adalah ya sukun sebelum kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Maka cara bacanya dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harakat asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan.